Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ernawati, kelas 11 IPA MA Ummul Qura. Hari ini saya akan mereview novel yang berjudul Dalam Doa Cinta yang ditulis oleh Bapak Muhaimin Al-Lawi, ISBN 9789792485543. Cetakan pertama Desember 2017, berhalaman 324. Di mana dalam novel tersebut menceritakan tentang tokoh utama yang berperan sebagai ustadz di sebuah pondok pesantren Miftahul Ulum. Dia bernama Malik. Kisahnya dimulai ketika kepercayaannya pada cinta hanyalah kekonyolan belaka. Namun pada akhirnya ia pun mencintai seorang santriwati yang bernama Olivia. Olivia dikenal sebagai santriwati yang anggun, bijak dan tegas. Hal inilah yang membuat Malik terkagum-kagum padanya. Namun, di sisi lain ada juga temannya yang mencintai Olivia. Dia bernama Alan. Dan Alan tidak menyukai seseorang yang ingin memiliki Olivia. Beberapa konflik juga dirasakan oleh tokoh utama, yaitu Malik. Konflik pertama, dirinya difitnah oleh Alan, temannya sendiri. Dirinya dituduh berpacaran dengan Neng Mala, putri bungsu dari Kiai Jalil. Ia melewati hari-harinya dengan seorang diri. Tidak ada yang mempercayainya ketika fitnahan itu tersebar, namun pada akhirnya kebenaran pun terungkap. Konflik kedua, Malik dituduh merebut santri-santri dari para kiai-kiai kampung, padahal niatnya untuk membenarkan bacaan Al-Quran dari murid-muridnya tersebut. Hingga kabar itu pun terdengar sampai ke Bu Aminah, ibu Malik, membuat beliau ragu karena telah meminta anaknya untuk mengajar. Konflik tersebut berlalu ketika konflik ketiga datang, di mana Malik diserang oleh ilmu sihir. Dirinya seakan kehilangan harapan untuk hidup yang lebih lama lagi. Namun ia kembali bangkit agar penyakit tersebut cepat pergi dalam tubuhnya. Konflik ketiga belum usai, Malik harus menerima kenyataan pahit bahwa Olivia telah lebih dulu dilamar oleh Ustadz Faiz. Yang sebelumnya Olivia telah menyatakan cintanya pada Malik dan ingin Malik meminangnya. Tapi kini harapan untuk memiliki Olivia pun telah pupus. 7 tahun Malik masih berjuang dengan penyakitnya, sedangkan Olivia telah memiliki 2 orang anak. Pada bagian inilah Malik mengetahui penyebab sihir itu datang padanya. Dia tidak lain adalah Alan. Alan telah mengirimkan sihir dalam tubuh Malik. Namun kedengkiannya kepada Malik membawa nasib buruk kepada Alan. Dia tidak pernah merasa tenang dan tidak mendapat keberuntungan dalam hidupnya. Ia pun menyesali perbuatan itu. Pada halaman berikutnya, Malik dimintai Kiai Jalil untuk menikahi Neng Mala, putri bungsunya. Belum sempat ia menjawab, di pagi harinya ia mendapat Kiai Jalil tidak lagi bernafas. Ajal telah menjemput Kiai Jalil. Setelah mengurusi pemandian jenazah, sholat jenazah hingga pemakaman selesai, di malam hari setelah acara tahlil, kembali pesantren itu berduka ketika mendengar kabar pembacokan pada Ustadz Faiz hingga membuat dirinya meninggal. Dan pelakunya tidak lain adalah Alan. Lelaki itu seakan tidak menerima wanita yang dicintainya dimiliki orang lain. Ia pun menekam di penjara. Masalah percintaan Malik kembali dimulai. Dia tergesit untuk menikahi janda anak 2 itu. Tapi takdir Allah mengalir dengan begitu lancarnya. Dia menikah dengan Neng Mala setelah dilamar oleh Lora Fauzi untuk adik bungsunya Neng Mala itu. Mahar yang diminta Neng Mala dari Malik sangatlah sederhana, di mana dirinya meminta Ustadz Malik untuk mengajarinya kitab. Akhirnya setelah Malik melalui pahit getirnya sebuah cinta, ia pun terjatuh dalam hati seorang Neng Mala. Kehidupan keduanya sangatlah harmonis dan romantis. Namun kembali masalah itu datang ketika Olivia menjadi khaddam dalam keluarga Malik dan Neng Mala. Malik takut bisikan setan membuat dirinya kembali jatuh hati pada Olivia. Dia terus berusaha menjaga cintanya hanya kepada Neng Mala. Masalah kembali memuncak saat Olivia mengalami perubahan dalam hidupnya. Dia merasa dirinya adalah istri kedua Malik. Perlakuannya yang sangat berubah dan terus mendekati Malik membuat Neng Mala cemburu dan emosi terhadap Olivia. Hingga mereka menyadari bahwa Olivia mengalami gangguan jiwa. Bertahun-tahun lamanya hingga rambutnya mulai memutih, Olivia menjadi penunggu setia pesisir laut. Tiap pagi dan sore,
Ali dan Mustafa, kedua anak Olivia, mengantarkan makanan dan minuman untuk ibunya tersebut. Kini mereka berdua diasuh oleh Malik. Hidup Malik dan Nengmala kembali harmonis dan romantis. Sedangkan Olivia hilang diseret ombak ketika menyujudkan kepalanya. Demikian presentasi saya dari novel yang berjudul Dalam Doa Cinta. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.